Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan masih bergabung bersama kami Ibu Retno selaku aktivis pemerhati anak. Kita sambil menunggu Bu penjelasan tentunya dari pihak pemerintah dan juga bagaimana polemik dari Komisi 10 DPR RI, tapi sudah bergabung dari Komisi 9 DPR RI Ibu Neti Herawati. Ibu Neti, selamat malam. Halo Ibu Neti, selamat malam. Baik, kita coba lagi Ibu Neti. Sudah bergabung bersama kami? Baik, sambil kita menunggu komunikasi dengan Ibu Neti yang kita sudah lihat ya, DPR RI kan juga sudah memberikan keberatan, penolakan terhadap penerapan pasal ini. Tapi kalau kita melihat dari sisi bagaimana ini memberikan edukasi kepada anak usia muda tentang seks bebas, tentang alat reproduksi, apakah anak dalam usia muda, usia pelajar tersebut bisa mencerna dengan baik bahwa ini sesuatu yang tidak baik, atau kita takutnya justru malah berimplikasi ketika sudah tahu malah semakin penasaran, karena kan ini jadi rancu ya, jadi serba salah begitu tentunya bagi pemerintah. Sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara pendidikan kesehatan reproduksi sama anak pun harus pakai usia. Jadi misalnya mulai dari TK bisa kita lakukan, tapi hal-hal yang sederhana. Ya misalnya pada tubuhku hanya aku yang boleh lihat tuh bagian yang mana, boleh pegang yang mana. Kalau orang lain megang, ngelihat, itu berarti orang jahat, laporin ke mama. Itu mulai dari mandiin dia gitu, sampai kemudian dia SD, dia SMP. Kalau SMP itu anak kan mulai suka dengan lawan jenis tuh. Nah pada saat itu tuh pendidikan kesehatan reproduksinya sudah berbeda lagi gitu. Jadi tidak bisa di seluruh usia disamain gitu. Jadi memang harus menggunakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia kita semua ya, seluruh dunia lah. Ini kan mulai pada era digital di mana anak-anak kita ini pun mudah banget mengakses hal seperti itu. Jadi kalau nggak kita dampingin bahaya juga gitu. Nah, lalu Indonesia sendiri berdasarkan data ya, Indonesia itu untuk kejahatan seksual terhadap anak itu menduduki ranking ke-10 di dunia ya, jadi secara online. Baik, kita sudah tersambung langsung dengan Ibu Neti dari DPR RI. Ibu Neti, selamat malam Bu. Sudah amankah audionya Bu? Halo Bu Neti. Halo. Ya. Ya. Ya Bu Neti, silakan dari DPR RI melihat pasal terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi ini, kenapa ini menolak Bu? Suaranya terputus-putus ini. Baik. Kenapa Bu menolak? Halo Bu, sudah jelas terdengar Bu? Ada masalah. Bu Neti, kami sudah jelas mendengar suara Ibu Bu. Baik. Bu Neti bisa mendengar suara kami? Ya, ini barusan terdengar lagi nih. Baik. Tadi nggak terdengar. Ya, oke. Silakan Bu Neti, apa alasan penolakan Bu? Ya, ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Agita dan juga Bu Retno, salam sehat. Mohon maaf nih jika suara saya terputus-putus karena memang saya ada di belahan bumi dengan perbedaan waktu dengan waktu Indonesia, khususnya waktu Indonesia Barat ya. Nah, terkait dengan PP 28 tahun 2024, ternyata memang ini diteken oleh Pak Jokowi pada tanggal 6 Juli 2024 saat kami anggota DPR RI sedang melakukan reses ya di berbagai dapil. Jadi artinya saya secara pribadi dan juga teman-teman yang lain pastinya sangat kaget ya dengan isi dari pasal dan ayat yang ada di PP 28 2024 yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Nah, tentu yang saat nanti kegaduhan dan keriuhan jagat media sosial dan juga di tengah masyarakat adalah terminologi atau diksi penyediaan alat kontrasepsi ya pada pasal 103 tentang upaya kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja. Saya secara pribadi kaget ya, kenapa? Karena
Kalau dari undang-undang kesehatannya tidak pernah ya kita bicara soal itu. Kita hanya menekankan bahwa upaya kesehatan reproduksi ini memastikan bahwa fungsi ya reproduksi ini bisa berjalan dengan baik, dengan sehat, ya. Namun tiba-tiba kita dikagetkan dengan penyediaan alat kontrasepsi. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan ya di tengah masyarakat, khususnya saya ya sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Ya, kenapa? Karena ketika kita bicara tentang upaya pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang terbayang oleh kami adalah upaya pencegahan, kemudian juga edukasi, konseling, begitu ya, pembinaan. Dan kalau kemudian kita merujuk pada data BKKBN, tentu harusnya kita hari ini mewaspadai begitu ya pergeseran di tengah masyarakat kita, khususnya remaja kita, anak-anak yang kita harapkan akan menjadi calon pemimpin masa depan. Menurut data BKKBN dari 2015 sampai 2019 ternyata ada 40% ya kehamilan yang tidak direncanakan ya. Kemudian ada juga kasus ya 19,6% anak remaja 14 sampai 19 tahun mengalami kehamilan tidak diinginkan ya. Dan bahkan kasus aborsi ini 20% dilakukan oleh remaja kita ya. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan yang luar biasa, menjadi sinyal dan alarm bagi cita-cita bangsa ini ya. Kalau kemudian kita mengatakan 2030 Indonesia layak anak, 2045 Indonesia emas begitu ya. Ini juga menjadi ancaman begitu kalau kemudian ada terminologi penyediaan alat kontrasepsi. Ini maksudnya apa gitu. Ini harus kita tanyakan pada pemerintah. Maksudnya apa penyediaan alat kontrasepsi ini? Apakah kemudian pemerintah dalam tanda kutip quote unquote membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan pada klaster anak sekolah dan remaja kita seperti itu ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang perilaku seksual di luar pernikahan itu adalah tabu, saya yakin angkanya jauh lebih besar daripada yang dirilis oleh BKKBN seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya ini harus segera dilakukan review, kajian, dan kalau memang pemerintah concern pada upaya pencegahan, edukasi, konseling, ya maka dicabut gitu ya, direvisi, kalau mungkin direvisi, ya kalau harus dicabut gitu. Karena kalau menurut saya ini parah sekali seperti itu ya, membuat persepsi di tengah masyarakat ini liar begitu ya, dan tentu saja kita bicara tentang pelajar atau peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila itu kan beriman, bertakwa, berakhlak mulia begitu ya, bergotong royong begitu, berkeragaman global dan seterusnya begitu. Nah, kalau kemudian iman, takwa, akhlak mulia ini dilabrak ya dengan aturan yang lain, tentu ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti itu, Mbak Agita. Oke, ini sudah ada penjelasan juga penjelasan secara tertulis dari Kemenkes, terutama dari Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi, bahwa dalam pasal itu sejatinya tentunya mengakomodir pasangan perkawinan muda, Bu, terkait edukasi kesehatan reproduksi. Ini bagaimana tanggapan Komisi 9 DPR RI? Mbak Agita, bisa diulang? Tadi ada kalimat yang terputus. Iya, Bu Neti, disebutkan oleh Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kemenkes, pasal itu mengakomodir untuk pasangan perkawinan muda terkait edukasi kesehatan reproduksi, Bu. Ya, tapi kan kalau kita bicara tentang kemampuan masyarakat membaca begitu ya, membaca aturan gitu. Kalau kemudian di situ disebutkannya, kan itu pasalnya macam-macam gitu. Ada pasal orang dewasa dan pasangan usia subur, ada upaya kesehatan reproduksi anak sekolah dan remaja. Ya itu seharusnya diperjelas begitu. Ya, kenapa? Karena kalau kita asumsikan anak sekolah dan remaja, seharusnya kita bicara anak
sekolah dan remaja pastinya di bawah 18 tahun, kan begitu. Dan kita hari ini sedang bekerja keras, bagaimana caranya agar kita memutus mata rantai kemiskinan, memutus kebodohan, dengan memperpanjang rata-rata lama usia pendidikan, seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus segera dirawat, direvisi oleh pemerintah gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian udah rame gitu ya, udah gaduh, kemudian dibuat narasi lain gitu ya. Seharusnya kan dari awal ya harusnya kita berhati-hati gitu. Nah, masalahnya kan ketika sudah jadi PP itu ya menjadi wilayah eksekutif gitu ya. Kita nggak berwenang lagi seperti undang-undang kemarin ya, rancangan undang-undang bisa kita tolak, bisa kita drop begitu ya. Tapi kalau PP ya kita hanya bisa mengkritisi, penuhnya melakukan mencabut, yaitu dilakukan oleh eksekutif gitu. Tapi saya secara pribadi sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai orang tua merasa prihatin ya jika pemerintah kemudian menganggap ini hal yang remeh begitu. Karena hari ini kita melihat ya kemajuan teknologi gitu, cybercrime, kekerasan seksual begitu ya, kemudian pergaulan bebas, pornografi itu sudah menjadi ancaman buat remaja kita, buat generasi muda kita begitu. Jadi kalau kemudian ada klausul seperti itu, ya ini berbahaya dan bisa dipersepsi liar gitu ya, dipersepsi macam-macam oleh masyarakat kita begitu. Nah ini menurut saya karena memang kita masih reses, mungkin nanti pada masa persidangan kita akan mengusulkan kepada pimpinan untuk bisa mengundang mitra ya, khususnya Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Ibu Neti Herawati yang sudah memberikan pandangannya. Bu Retno, boleh direspon ini pandangan langsung dari Bu Neti tadi? Iya, pertama saya ngelihat Bu Neti juga sepakat kalau itu bagian dari edukasi ya. Informasi, edukasi, dan di dalam penjelasan pasal 103 itu sebenarnya dalam penjelasan PP ini menyatakan bahwa selain kalimat-kalimat tadi di ujung tuh ada menyebutkan bahwa anak-anak itu harus dididik untuk melindungi diri plus menolak melakukan hubungan seksual. Sebenarnya ada kalimat itu di dalam penjelasan. Seperti tadi mungkin literasi atau membacanya mungkin tidak semua orang ini ya, tapi di penjelasannya ada. Yang kedua, kalau memang ini menimbulkan polemik dan begitu besar penolakan, memang menjadi tidak efektif juga nih PP ini. Barangkali tadi dari 103 ada 5 ya kan, A, B, C, D, E. Yang A sampai D kayaknya tidak ada penolakan karena bagian dari pendidikan, pengobatan gitu, mungkin nggak ada. Tapi bagian yang terakhir kan penyediaan alat kontrasepsi, ya tinggal menghilangkan bagian ini kalaupun mau merevisi. Kalau bagi saya ya polemik, kalau ini diteruskan pun polemik malah nanti jadi menutup niat pemerintah yang sebenarnya ingin melakukan edukasi dan pencegahan gitu ya. Jadi kalau memang mau revisi pada bagian penyediaan alat kontrasepsi, tapi secara keseluruhan dan termasuk di penjelasan. Sebenarnya ini sudah bagus dan upaya mengedukasi remaja, mencegah maupun melakukan penanganan ya. Dari hal-hal yang tadi soal kesehatan reproduksi remaja. Oke, kita akan hadirkan juga Bu Retno dan juga pemirsa. Inilah pasal aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dalam PP nomor 28 tahun 2024 pemirsa. Untuk pasal 103 ayat 1 ini adalah upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Inilah kemudian salah satu aturan dan juga untuk ayat 4 pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A, deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan juga poin E ini ya Bu ya yang menjadi polemik, penyediaan alat kontrasepsi. Kita tentunya akan menantikan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah yang tentunya bisa menjelaskan supaya ini tidak multitafsir dan tetap tujuan utamanya adalah edukasi. Tapi terima kasih sekali lagi Ibu Retno sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.